Gibah. Kayaknya hampir tiap hari. Makanya itu biasanya pulangnya tenggo terus kan. Kalau aku tahu besok bakal mati, pastinya aku berharap udah minta maaf dulu sama orang tua, terus abis itu hari ini nggak banyak nyakitin orang. Wah, aku udah pasti rajin ibadah ya, karena gue ngerasa belum cukup bekal untuk ke akhirat. Kalau misalkan tahu besok, pasti sebisa mungkin untuk rajin ibadah dan bertaubat, guys. Pastinya nikmatin hari ini. Kalau aku tahu ya, nikmatin hari ini semaksimal mungkin. Misalnya jalan ke tempat yang aku suka, makan-makan yang aku suka, dan misalnya lebih kumpul sama teman-teman, kumpul sama keluarga gitu sih. Sholat taubat mungkin ya. Ibadah sih, ibadah sholat taubat. Nemuin orang tua dulu. Karena tinggal satu. Yang pertama itu, habis itu minta maaf. Kalau semua orang tahu semua orang akan mati di esok hari, pasti orang akan berbondong-bondong untuk bertaubat di hari itu juga. Iya, termasuk aku. 9/10. Sebenarnya aku inget banget mati, tapi sadarnya susah gitu. Jadi kalau inget matinya aku bisa dibilang 9, guys. Sering juga sih, karena kan sekarang juga diingatkan dengan banyaknya bencana. Kayaknya hampir tiap hari. Sering banget lagi, apalagi belakang ini kan banyak berita-berita tentang kematian gitu. Karena mungkin kematian itu menurut aku emang agak menakutkan ya, apalagi di usia muda tua kan kadang nggak tahu ya kita mati kapan, jadi selalu keinget gitu. Nah, takut mati hari ini mati atau besok mati gitu sih, sering banget. 10. Nah, kebetulan aku lagi inget-ingetnya nih sekarang. Sering banget. Apalagi kalau misalkan sekarang kita ngelihat di sekitar kita ada yang meninggal mendadak, ada yang banyak sekali yang kecelakaan, bencana di mana-mana. Jadi betul-betul kayak merasa, oh mati itu benar-benar nggak ada di kalender, tidak direncanakan, tidak dijadwalkan, dan emang semua itu bisa mendadak ada di ajalnya gitu. Makanya itu biasanya pulangnya tenggo terus kan. Karena aku tahu, karena gimana ya? Karena nggak pernah ada sosok orang tua dari dulu, jadi pengennya tuh pulang cepet buat anak gitu. Males untuk olahraga. Nunda sholat. Menunda sholat berarti menggibah. Gibah. Ingat mati, ada yang sifatnya negatif, ada yang sifatnya positif. Oke, ada orang yang takut matinya itu sampai berlebihan sehingga dia nggak mau ngapa-ngapain. Nah ini bahaya. Kita ini diperintahkan untuk takut mati dalam artian yang positif. Apa contohnya? Takut mati sehingga itu menyetop kita dari maksiat. Karena kita takut lagi di tengah-tengah maksiat mati. Nah itu takut yang positif. Begitupun takut mati dalam artian belum cukup amal. Itu juga bagus. Nah jadi pastikan teman-teman, takut mati yang dimaksudkan dalam syariat kita adalah takut mati yang sifatnya adalah mendorong kita untuk lebih taat. Adapun kalau misalnya sekarang ada di antara kita yang takut mati, tapi tanpa diiringi dengan amal, kita hanya masih tetap gini-gini aja. Takut mati akhirnya di rumah terus, nggak mau kemana-mana, nggak mau sholat Jumat juga. Ya ini percuma, mending mati. Mending mati dalam kondisi dosanya segini daripada mati nunggu tahun depan, 1 tahun kita ngumpulin dosa lebih banyak. Lebih lama nanti digeprek di nerakanya. Nah jadi pastikan kita minta ke Allah, ya Allah anugerahkan aku rasa takut untuk bermaksiat kepadamu. Kemudian pastikan juga rasa takut mati itu kita manage di hati kita yang bisa nge-boost dalam beramal. Oke? Semoga rasa takut kita termasuk rasa takut yang benar.